Silakan Andi Kumala berkomentar mungkin terlebih dahulu. Iya, saya sih tetap optimis. Oke. Tetap harus memberikan harapan meskipun rekor kita dalam beberapa pertandingan itu tidak pernah menang lawan Irak ya. Tapi kita harus tetap berdoa agar Garuda ini kemudian bisa menerkam singa Mesopotamia. Walaupun memang kan tadi sudah saya katakan di awal ya bahwa ini sebenarnya laga hidup mati, tapi lebih cocoknya laga setengah mati bagi timnas Indonesia untuk kemudian bisa mengalahkan Irak dan masih membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Masa lalu tidak usahlah kita tengok-tengok. Cukup 2 hari untuk menghujat-hujat para netizen ya. Bagaimana penampilan Indonesia menghadapi Arab Saudi, tapi mulai hari ini kita harus fokus untuk menghadapi Irak dan bagaimana kemudian peluang Indonesia menghadapi Irak. Iya, kita langsung bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang M. Nigara, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Selamat Bang. pagi, Malah. Saya tambahin sedikit ya, pagi Om Nik. Yes. Wartawan senior. Oh, ya kan. Kemudian ada Bang Dede Sulaiman, mantan pemain timnas. Selamat pagi, Bang Dede. Pagi, salam sepak bola. Salam sepak bola. Ini teman dari tahun 70-an. Nah, ini teman main bola nih biasanya ya. Tapi lawan atau tim? Lawan. Berarti nggak saling tackle pagi hari ini ya. Saya mau ke Om Nigara dulu. Saya ingin menceritakan bagaimana kemudian ini kan Indonesia menghadapi Irak, Om. Apa dari catatan Om Nigara yang menarik terkait dari tim-tim Timur Tengah ini di babak keempat Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026? Yang pertama tadi Philip udah bicara ini pertandingan setengah mati. Iya. Ya, memang berat lah ya. Harus kita akui bahwa perjalanan kita sangat terjal untuk bisa melewati hari ini ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa membuat tim kita menjadi lebih baik dari yang kemarin. Asal saja PT Kluivert nggak salah pilih. Karena kemarin tuh jelas banyak semua bicara komentator ke netizen semua bicara soal 3 pemain. Dadakan banyak tuh kemarin tuh. Banyak banget. Ya, bahkan orang yang nggak sendang bola pun bisa menganalisa, berkomentar. Itu sah saja. Karena ini udah jadi wacana umum dan ada dipublish sehingga orang berhak mengatakan apapun. Lepas dari semua itu, memang kelemahan 3 pemain yang ini mudah-mudahan sudah bisa direvisi oleh PT Kluivert gitu. Kenapa? Karena pada saat lawan Australia di mana dia pertama kali ini situasinya sama. Sama, betul. 2 hari sebelum pertandingan baru ngumpul. Kemudian mencoba-coba pola, mencoba-coba strategi, mencoba-coba pemain. Kita udah punya tim baku sebetulnya di belakang. Tadi juga over kita sama Dede bicara ada J itu sama Rizky Ridho. Sebetulnya udah chemistry udah ketemu. Temboknya sudah kokoh ya. Nanti kalau tanya bisa lebih dalam dengan Dede terkait dengan chemistry pemain. Dede ini dulu dengan waktu lawan India kita satu-satu yang bikin gol Dede nih. Itu pemain tuh ngumpannya tuh nggak ngeliat-lihat karena udah tahu dia akan larinya ke sini gitu. Mungkin bisa dibilang dari 2 peluang jadi golnya 3 kalau Om Dede yang mengolah. Nanti ke dia. Ya kan ada Hafner kemarin nggak dipakai. Kemudian ada Kevin Dix juga masih menjadi salah satu yang diperhitungkan. Oke lah dia mainnya. Kemudian Verdong saya nggak tahu apakah sudah sembuh apa enggak hari ini. Kalau ada Verdong masih lumayan. Walaupun konfirmasi di sana juga Verdong kemungkinan besar akan dimainkan ya di lawan Irak. Tapi kita masih menunggu. Ya, kita menunggu lah. Mudah-mudahan ini the best team yang bisa kita turunkan sehingga harapan kita bisa menang 2-0 itu bisa menjadi kenyataan. Betul. Bola itu bulat ya Om ya. Meskipun masih di awang-awang gitu. Karena dalam sepak bola impossible is nothing possible gitu. Jadi sesuatu yang nggak mungkin bisa mungkin di sepak bola. Gitu. Jadi sesuatu yang memang itu harus. Tetapi sekali lagi jangan salah strategi, jangan salah pemain. Karena kalau salah itu semua berantakan. Mungkin Bang Dede sependapat dengan Om Nigara ini, apakah memang komposisi dari starting 11-nya ini perlu dievaluasi di pertandingan lawan Irak? Apa yang disampaikan oleh Bung Nigara, mungkin kita kelas balik dulu ya. Bahwa ya pemain timnas waktu lawan Arab ya sudah sekuat tenaga untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Kan gitu ya. Tetapi kenyataannya kita harus mengakui memang keunggulan Arab itu akhirnya dia menang 3-2. Memang dari hasil itu pengamat maupun penggemar pencinta sepak bola merasa kecewa hasilnya seperti itu. Mudah-mudahan semoga melawan Irak nanti pemain-pemain kita punya kuat yang mentalnya kuat. Sehingga
tetap fokus, kerja keras, dan berjuang untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Memang kita tahu bahwa Irak memang lebih kuat daripada Arab Saudi. Iya. Apa yang disampaikan oleh Bung Nigara tadi memang komposisi yang selalu disusun oleh Patrick Kluivert itu selalu tidak pernah ada tim yang pakem. Kita lihat waktu lawan Australia berbeda, lawan Jepang berbeda. 2 kali pertandingan persahabatan juga berbeda. Semua berbeda terus. Tidak pernah ada pakem yang mana yang tim yang terbaik untuk diterjunkan. Kalau nggak ada pakem gitu, chemistry-nya juga susah kali ya, Bang? Chemistry susah. Begitu finalnya lawan Arab Saudi sangat beda lagi. Di situ nggak dapet chemistry-nya, kan gitu ya. Nah akhirnya ada 3 kelemahan di situ yang semua penggemar Jun sangat terheran-heran melihat ada di kanan Yakob Sayuri, di gelandangnya bertahannya ada Mark Locke, dan lantas ada di wing kirinya ada Beckham. Sebetulnya itu juga sangat-sangat blunder Kluivert memasang seperti itu. Apa yang disampaikan tadi bahwa memang yang ideal itu adalah 4 di belakang. Kalau Kluivert mau nyusun 4-3-3, 4 di belakang itu yang sudah solid betul, pakem adalah Ijes dengan Ricky Ridho. Di sebelah kirinya ada Verdong. Verdong kemungkinan bisa diturunkan. Di kanannya itu kita bisa ada Kevin Dick. Kevin Dick di situ digeser lagi ke kanan. 3 gelandangnya itu ada Tom Hai, ada Pelupesi, dengan ada Ricky Kambuaya. Di depan kita sebetulnya punya pemain-pemain yang luar biasa. Nah, mungkin Bang Dede juga bisa mengevaluasi bagaimana lini depan kita ketika menghadapi Arab Saudi. 2 gol yang kita cetak juga berawal dari titik putih, bukannya skema on play. Bukan skema open play ya, bukan ya. Nah, sekarang nih kita di depan itu punya pemain yang Ragnar bisa ditaruh di wing kiri. Memang posisinya dia di situ. Di wing kiri. Tetapi waktu lawan Arab dia ditaruh di striker. Kurang sempurna dia di situ. Nah, Ragnar di kiri, strikernya Ola Romene. Dan di kanannya pemain yang baik ini adalah Emiliano Jonathan. Betul sekali. Ini adalah susunan yang ideal nanti untuk lawan Irak. Atau mungkin karena Bang Deddy juga melihat bagaimana ketika kemarin Patrick Kluivert memasukkan Tom Hai dan Ola Romene juga langsung mengubah warna bermain dari Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi. Benar. Saat Tom Hai masuk dan Ola Romene masuk, ditambah Sandy Walsh, berubah permainan. Kita sudah bisa memainkan permainan seperti itu. Tapi waktu babak pertama, kita tidak bisa berbuat apa. Kalah di segala lini. Seperti itu. Om Nigara melihatnya apakah dari situ Tom Hai dan juga Ole harus dimainkan dari awal? Itu idealnya. Itu idealnya. Memang betul bahwa Patrick Kluivert itu adalah pelatih yang paling tahu keadaan pemain betul sekali. Terakhir gitu ya, paling tahu. Tapi dia juga harus dengar masukan-masukan yang saya dengar ya, karena saya nggak ada di sana. Katanya Pastur tuh udah ngasih masukan, jangan ini, tapi dia kekeh pada keputusan dia bahwa dia adalah head coach, jadi dia yang menentukan. Nggak ada yang salah. Tapi begitu melakukan kesalahan seperti yang kita lihat, kita saksikan ini, yang terima keburukan kan kita semua. Betul gitu. Sekali. Jadi memang betul bahwa dia adalah coach, head coach, tetapi mendengar asisten pelatih itu penting. Nggak usah dengar yang lain. Dengar pengurus nggak usah, apalagi dengar netizen nggak usah. Head coach tuh kayak asisten coach itu penting diberi masukan. Katanya sudah diberi masukan, cuma dia ngotot pada keputusannya dia sendiri gitu. Jadi ya mau diapain lagi gitu. Nasi sudah menjadi bubur. Kalau nasi masih bubur masih bisa dimakan. Yang kita makan Irak nih nanti malam. Nah, tapi kalau kita melihat bagaimana faktor teknis dari klub-klub ataupun negara Timur Tengah berdampak cukup besar begitu bagi performa tim Indonesia, seperti apa Om Nigara catatan menariknya? Yang apa tuh? Arab Saudi, Qatar menjadi tuan rumah seperti itu. Ini ya itu kan non teknis. Ya, ada keuntungan sendiri gitu. Udah pastilah. Meski ini kan single round robin. Betul. AFC udah menentukan nggak boleh tuan rumah, Arab tuan rumah, Qatar tuan rumah. Itu regulasinya mereka bikin sendiri loh. Nggak boleh ketemu di yang putaran ketiga udah ketemu, nggak boleh ketemu lagi di putaran kedua. Ketemu tuh kita. Jadi Arab ini dan Irak sudah mencanangkan diri, mereka lah yang akan lolos ke Piala Dunia. Nggak salah gitu. Tetapi ada bagian-bagian yang saya paling tidak
patut mencurigai, patut menduga dan mencurigai itu ya. Jadi nggak menunda lah. Kalau menduga kan suzon kan, ini nggak patut menduga. Kenapa? Karena ini lo langkah-langkahnya, gitu. Udah gitu sumbangannya juga kan lumayan besar. $1 miliar itu bukan gitu loh. Oke, kita juga mau tahu apakah selain keuntungan dari negara-negara Timur Tengah sebagai tuan rumah, ini juga keuntungannya Irak karena dia dengan kondisi yang full stamina ya, beristirahat sementara kita udah kelelahan nih bertanding dengan Arab Saudi. Nanti kita akan bahas tapi kita jeda terlebih dahulu. Dia apa kabar Indonesia Pagi?